Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Jember, Insinyur Arif Djoko Sutejo MM. Kepada yang terhormat Kepala Seksi Statistik Sosial, Bapak Emil Wahyudiono SST MSI, dan Kepala Seksi Statistik Distribusi, Bapak Chandra Birawa SEMM. Kami ucapkan juga selamat datang dan bergabung kepada yang terhormat Kepala Dinas atau instansi undangan pada press release BRS pada siang hari ini. Dan tentunya yang berbahagia, rekan-rekan wartawan yang telah lama bersinergi dengan BPS Kabupaten Jember. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Siang ini kita bisa bergabung secara virtual lewat link Zoom yang sudah kami bagikan dalam kegiatan press release berita resmi statistik tanggal 1 Desember 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, pada press release siang hari ini akan dipaparkan 3 materi yang sudah siap dipaparkan oleh Bapak Pimpinan nanti. Yang pertama, nanti Bapak Pimpinan akan memaparkan mengenai indeks harga konsumen yang dikenal biasanya dengan data inflasi atau deflasi bulan November tahun 2020, yang dilanjutkan dengan rilis perkembangan tingkat hunian hotel Kabupaten Jember bulan Oktober tahun 2020, dan yang terakhir nanti akan dipaparkan pula data keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Jember tahun 2020. Baik, setelah nanti Bapak Pimpinan memaparkan materi yang sudah siap, nanti akan dilanjutkan secara rinci, akan dijelaskan oleh Kepala Seksi atau subject matter yang menangani masing-masing materi yang kami sebutkan tadi. Dan terakhir nanti akan kami buka, baik itu pertanyaan maupun kami akan mengkonfirmasi kepada dinas instansi yang telah bergabung pada kegiatan press release berita resmi statistik secara daring pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja ke kegiatan yang pertama, yakni pemaparan oleh Bapak Kepala BPS Kabupaten Jember. Kepada beliau dipersilahkan. Yes. Ini, belum mau. Nggak dikasih jawab, Mas. Jawab, Mas. Oh, jawab, Mas.
Assalamualaikum. Anu nih lo, mute lo, oke, mute. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk dapat mengikuti press release dari BPS Kabupaten Jember. Pertama-tama saya hormati kepada teman-teman tim TPID, BRI, Polisian Resort Jember, rekan-rekan tercinta wartawan, dan rekan-rekan dari tim inflasi maupun tim seksi sosial di BPS Kabupaten Jember, ya termasuk dari BI. Teman-teman sekalian, rekan-rekan wartawan dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini akan kami sampaikan seperti yang disampaikan oleh tadi, bahwasanya nanti akan kita sampaikan 3 materi. Pertama adalah inflasi, kedua TPK, tingkat hunian hotel, tingkat bangunan kamar, dan yang ketiga adalah ketenagakerjaan di Kabupaten Jember. Pertama mungkin perlu kita sampaikan adalah berita resmi statistik terkait dengan indeks harga konsumen, yaitu inflasi. Untuk inflasi pada bulan November ini, ya, yang kita sampaikan pada bulan Desember, itu Jember mengalami inflasi sebesar 0,44%. Jadi M2M-nya, month-to-month-nya pada bulan November adalah 0,44%. Kemudian kalau kita lihat year to date, jadi inflasi pada mulai bulan Januari sampai pada bulan November kumulatif itu sebesar 1,71%. Sedangkan year on year-nya selama 1 tahun dibanding kalau kita hitung mulai Desember 2019 sampai November 2019 sampai November 2020 itu sebesar 2,20%. Di grafik bisa sampaikan bahwasanya masuk turun masuk. Ya, mungkin saya ulangi. Inflasi di Kabupaten Jember sebesar 0,44%. Jadi month to month, jadi artinya bahwa inflasi pada bulan November sebesar 0,44%. Kalau kita bandingkan dengan inflasi pada bulan Januari sampai November kumulatif itu sebesar 1,71. Kemudian kalau kita lihat year on year itu selama 1 tahun pada bulan dari November 2019 sampai November 2020 itu sebesar 2,20. Di situ kita lihat bahwa yang besar kalau kita lihat bahan makanan itu inflasinya cukup besar, yaitu 2,08. Kemudian kalau kita lihat komponen energinya malah minus, deflasi 0,02. Kalau kita bandingkan dengan nasional Jawa Timur itu inflasinya hanya 0,26 pada bulan November ini, sedangkan untuk year to date-nya
itu 0,98 selama 1 tahun, selama bulan Januari sampai November 0,98. Kemudian kalau 1 tahun pada bulan November 2019 sampai November 2020 seperti 1,50. Itu Jawa Timur. Kemudian kalau nasional kita lihat bahwasanya inflasi secara nasional rata-rata 0,28. Jadi mungkin masih lebih rendah dari kita, masih di atas rata-rata nasional dan rata-rata Jawa Timur ya di Jember. Untuk year to date-nya 1,23, kemudian year on year-nya selama 1 tahun itu 1,59. Kita lihat selanjutnya. Kalau kita lihat secara keseluruhan seluruh Indonesia, bahwasanya dari 90 kota inflasi di Indonesia yang dihitung inflasi, Jember urutan nomor 23 dari 83 kota yang mengalami inflasi. Jadi urutan masih agak di atas, tengah-tengah gitu ya. Sedangkan untuk inflasi dari 90, 83 kota yang mengalami inflasi, ada 5 inflasi yang tertinggi, yaitu bisa dilihat di sebelah kiri, Datual, Manowari, Sintang, Baingapu, maupun Sumeneb yang tinggi. Kemudian yang deflasi ada 7 kota, 5 kota yang deflasinya yang tertinggi, Kendari, Ambon, Tarakan, Tanjung Pandan, maupun Parepare. Kita lihat perbandingan inflasi November 2020. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya inflasi pada bulan November itu Jember 0,44, itu urutan kedua di seluruh Jawa Timur. Tertinggi Sumeneb 0,82, dan yang terendah adalah Surabaya 0,20. Sedangkan untuk inflasi year to date, jadi inflasi dihitung mulai dari Januari 2020 sampai November 2020 secara kumulatif, Jember yang paling tertinggi 1,71. Kemudian disusul Sumeneb, Kediri, Probolinggo, Madiun, Banyuwangi, Malang, dan terendah adalah Surabaya 0,82. Kita lihat lagi untuk year on year-nya, Jember masih tertinggi. Kalau kita hitung 1 tahun mulai November 2019 sampai November 2020, itu Jember mencapai 2,20 inflasinya. Ini tertinggi seluruh Jawa Timur. Kemudian yang terendah adalah Surabaya 1,41. Kalau kita lihat perkembangan selama 3 tahun ya, ini M2M, month to month atau inflasi pada 1 bulan, ya bulan November, kita berada di 0,44. Ini yang tertinggi nomor 2 selama pandemi ini, selama tahun 2020 ini. Tertinggi memang pada bulan Februari kemarin 0,51, dan kemudian turun 0,34 pada bulan Maret. April deflasi 0,13, Mei juga deflasi 0,03, Juni mengalami inflasi 0,30, Juli turun kembali jadi 0,01, kemudian Agustus, September itu deflasi masing-masing 0,11 dan 0,01, kemudian pada bulan kemarin Oktober 0,01, dan sekarang naik 0,44 ya. Ini mungkin menjelang akhir tahun ada kegiatan-kegiatan, mungkin banyak orang menikah ya, menikahkan, ada maulud yang digabung dengan menikah, dan kegiatan-kegiatan lain, mungkin juga karena cuaca ya, sekarang mungkin sudah mulai hujan gitu, dan itu berpengaruh pada stok bahan makanan. Kita lanjut untuk yang year to date ya, yang tahun itu juga 1,71, paling tinggi ya selama 1 tahun 2020 ini, memang kumulatif ya. Tapi kalau kita lihat selama 3 tahun itu memang relatif tinggi. Ini karena menjelang akhir tahun. Nah, mungkin pada bulan Desember yang mungkin perlu diperhatikan, karena biasanya Desember itu tinggi sekali. Kalau kita lihat di 2019 dan 2018 itu inflasinya sampai di atas 2 semua.
Mungkin ini menjadi perhatian kita semua, teman-teman TPID ya, untuk mencermati perkembangan harga yang di tengah-tengah masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini merupakan inflasi dan andil inflasi menurut kelompok pengeluaran Kabupaten Jember pada bulan November ya. Dari 11 kelompok makanan pengeluaran itu ada 8 yang mengalami inflasi, kemudian 2 yang stabil, stagnan, dan 1 mengalami deflasi. Kita lihat komoditas pengeluaran kelompok pengeluaran makanan. Makanan, minuman, dan tembakau itu mengalami inflasi sebesar 1,39 dengan andil 0,3952. Kelompok ini kalau kita lihat indeksnya, ini IHK-nya, itu pada bulan Oktober 103,59, pada bulan Oktober menjadi 105,03 pada bulan Desember ini, November ini. Sehingga adanya inflasi sebesar 1,39, 3 subkelompok pada kelompok ini mengalami inflasi semua, yaitu kelompok makanan sebesar 1,77, sedangkan subkelompok minuman dan tidak beralkohol itu dan tembakau itu stabil. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pakaian alas kaki itu mengalami inflasi 0,34% dengan andil 0,021. Dengan indeks harga konsumen pada bulan Oktober itu 106,03, pada bulan November ini menjadi 106,39. Kemudian dari 2 subkelompok pada kelompok pakaian dan alas kaki, itu 1 subkelompok mengalami inflasi, yaitu kelompok pakaian sebesar 0,43 dan subkelompok alas kaki mengalami deflasi sebesar 0,02. Nanti dalam diskusi bisa kita jelaskan rincinya mana saja yang ada perkembangan kenaikan. Kemudian yang nomor 3 adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya. Ini mengalami inflasi sebesar 0,05 dengan andil 0,0064. Dari IHK-nya dari bulan Oktober itu 103,86 menjadi naik menjadi 103,91. Dari 3 subkelompok pada kelompok ini, 2 subkelompok mengalami inflasi dan 1 kelompok mengalami deflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya sebesar 0,33%. Dan subkelompok pemeliharaan perbaikan dan keamanan tempat tinggal perumahan sebesar 0,04%. Sedangkan yang mengalami deflasi adalah subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03. Kita lihat yang kelompok pengeluaran yang keempat. Perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu mengalami inflasi 0,45 dengan andil atau share kontribusinya 0,0318. Dari subkelompok pada kelompok ini, 5 subkelompok mengalami inflasi dan 1 kelompok mengalami deflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum sebesar 2,6%. Kemudian subkelompok tekstil rumah tangga sebesar 1,19%. Subkelompok furnitur, perlengkapan, dan karpet sebesar 1,07%. Subkelompok peralatan rumah tangga sebesar 0,31%. Dan subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,20%. Sedangkan subkelompok yang mengalami deflasi adalah subkelompok peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan kebun. Kemudian selanjutnya untuk yang kesehatan itu
stabil ya, tidak ada terjadi perkembangan harga. Kemudian yang transportasi itu mengalami inflasi 0,24% dengan andil 0,348 dari komoditas transportasi ini. Indeks harga konsumennya pada bulan Oktober 102,12 menjadi 102,37 pada bulan November. Dari 4 subkelompok transportasi ini 2 subkelompok mengalami inflasi dan 2 subkelompok stabil. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,47%. Kemudian subkelompok jasa angkutan penumpang mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Sedangkan 2 subkelompok yang lain, yaitu subkelompok pembelian kendaraan dan subkelompok jasa pengiriman barang mengalami stabil, stagnan. Kemudian yang nomor 7 adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini juga stabil, tidak ada perkembangan harga. Kemudian kalau kita lihat yang nomor 8, rekreasi, olahraga, dan budaya, itu indeks inflasinya mengalami 0,18% dengan share 0,0108. Indeks harga konsumen pada bulan Oktober 2020 kemarin itu sebesar 97,18 menjadi 97,40 pada bulan November 2020. Dari subkelompok pada kelompok ini, 1 kelompok mengalami inflasi dan 3 subkelompok stabil. Yang mengalami inflasi adalah subkelompok koran, buku, perlengkapan sekolah sebesar 0,48%. Sedangkan yang lain stabil yaitu subkelompok barang rekreasi lainnya, olahraga, kemudian subkelompok layanan rekreasi dan olahraga, kemudian subkelompok layanan kebudayaan. Selanjutnya yang nomor 9 adalah pendidikan. Pendidikan ini mengalami inflasi sebesar 0,18 dengan andil 0,0108. Kalau kita lihat indeks harga konsumennya pada bulan Oktober itu dari 110,87 menjadi 111,07 pada bulan November 2020. Kemudian dari 4 subkelompok pada komoditas pendidikan ini 1 subkelompok mengalami inflasi dan 3 subkelompok stabil, jadi tidak ada perkembangan harga. Yang mengalami inflasi adalah subkelompok pendidikan lainnya sebesar 1,92. Dan subkelompok yang stabil adalah pendidikan dasar dan anak usia dini, subkelompok pendidikan menengah, dan subkelompok pendidikan tinggi. Yang nomor 10, komoditas nomor 10 adalah penyedia makanan dan minuman atau restoran. Mengalami inflasi sebesar 0,09 dengan andil 0,0053. Kelompok ini dengan indeks harga konsumen sebesar 108,75 pada bulan Oktober menjadi 108,85 pada bulan November 2020. Dari kelompok ini terdiri dari subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman sebesar mengalami inflasi sebesar 0,07%. Selanjutnya untuk yang terakhir perawatan pribadi dan jasa lainnya. Itu mengalami deflasi, satu-satunya komoditas mengalami deflasi adalah ini perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,91 dengan andil deflasi sebesar 0,0696. Indeks harga konsumen pada bulan Oktober 2020 sebesar 111,36 turun menjadi 111,35 pada bulan November 2020. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami inflasi, 1 subkelompok mengalami deflasi, dan 2 subkelompok stabil. Yang mengalami inflasi adalah subkelompok perawatan pribadi sebesar 0,24%, dan subkelompok yang mengalami deflasi adalah subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar
2,68%. Sedangkan subkelompok untuk perlindungan sosial dan subkelompok jasa lainnya mengalami kestabilan, ya, stagnan. Jadi itu gambaran dari kelompok dan subkelompoknya. Selanjutnya adalah ini indeks yang kita sampaikan tadi, ya. Kita lanjut. Kemudian ini adalah penyumbang inflasi dan deflasi pada bulan November tahun 2020. Kita lihat ada 10 komoditas penyumbang inflasi yang terbesar, ya. Terbesar kita lihat pada andil inflasinya. Pertama adalah daging ayam ras dengan inflasi sebesar 3,52 dengan andil 0,12. Kemudian telur ayam ras 6,62 dengan andil inflasi 0,05. Ini permintaan di pasar, ya, cukup tinggi karena memang banyak kegiatan-kegiatan pernikahan, ya, undangan, juga seperti mauludan, macam-macam di situ, ya. Nah, itu mengalami kenaikan. Dua terbesar tadi itu, daging ayam ras sama telur ayam ras. Kemudian cabai rawit juga mengalami kenaikan. Dan ini yang rame ini cabai rawit juga naik, mengalami inflasi besar 23,10, tapi andilnya kecil 0,04. Pisang juga mengalami kenaikan 8,34% dengan andil 0,02%. Kemudian yang kelima, pemeliharaan atau servis mengalami inflasi besar 2,42 dengan andil inflasi 0,02. Sedangkan cabai merah itu mengalami inflasi yang cukup besar, cukup signifikan, yaitu 21,17 dengan andil 0,02. Dan bawang putih juga mengalami inflasi 6,46, andil inflasi 0,02, minyak goreng 1,09 dengan andil inflasi 0,01, kemudian bawang merah itu mengalami inflasi 4,10 dengan andil inflasi 0,01, dan yang terakhir 10, yang 10 besar, 10 terakhir adalah jeruk mengalami inflasi 9,33 dengan 0,01 andil inflasinya. Kalau kita lihat penyumbang deflasi, itu emas perhiasan. Nah, ini selama 3 bulan berturut-turut ini emas perhiasan mengalami deflasi, harganya turun. Ini mungkin pengaruh juga di secara internasional, ya, pandemi juga, konflik internasional, sehingga emas perhiasan juga mengalami deflasi sebesar 4,74 dengan inflasi 0,08. Gula pasir deflasinya 4,22, juga mengalami penurunan dengan andil inflasi 0,02. Angkutan udara ini mengalami deflasi 2,17 dengan andil 0,02. Nah, ini juga kebetulan yang di Jember, untuk angkutan udara di Jember mungkin selama 1-2 bulan ini masih kosong, ya, karena mungkin belum ada yang naik pesawat, ya, lewat Jember, ya, sehingga mengalami deflasi. Kemudian beras itu mengalami deflasi 0,26 dengan andil inflasi 0,01. Kemudian mukena dengan deflasi 3,48 dengan andil inflasi masih stabil 0. Kemudian bayam deflasi 2,84, andilnya juga masih kecil. Kentang 2,65 juga 0, ya, karena kecil sekali andilnya. Daging sapi mengalami deflasi 0,20, juga 0 andil inflasinya. Pembulatan ini, ikan tongkol, ikan ambu-ambu itu mengalami deflasi 1,55. Kemudian yang terakhir nomor 10 adalah sandal kulit pria mengalami deflasi sebesar 1,35 dengan andil inflasi pembulatan sebesar 0,00. Saya pikir itu mengenai inflasi. Selanjutnya akan kita sampaikan mengenai tingkat hunian hotel, tingkat penghunian kamar, ya, atau TPK.
Di close dulu Pak, yang merah Pak. Iya. Close dulu merah baru satu. Baru share screen lagi. Share screen lagi. Share screen dulu. Balik ke sini. Ya hijau. Share screen lagi, ambil yang atas. Share. Segede. Kita lihat sekarang adalah perkembangan tingkat hunian kamar hotel. Ini salah satu indikator bagaimana kondisi pariwisata dan akomodasi hotel ya di Kabupaten Jember. Kita lihat besar. Coba kita lihat perkembangan TPK Oktober 2020. Tingkat penghunian kamar hotel pada Oktober 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 54,23. Dan ini kalau kita bandingkan dengan bulan September kemarin malah kenaikan. Jadi ini paling mungkin memang lebih tinggi pada bulan Februari yang ketika pandemi ini masih awal-awal ya. Tapi setelah pandemi ini sudah ada tren yang naik menjadi 54,23. Ini bagian dari indikator bahwasanya perkembangan jasa akomodasi maupun pariwisata di Jember bisa lebih naik lagi. Kita lihat pada tingkat penghunian kamar hotel setara bintang di Jember tahun 2018 sampai 2020. Ini yang tadi kita sampaikan 5,423. Kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir ini pada bulan Oktober memang ini masih rendah. Pada bulan Oktober 2020 ini masih rendah 54,23 dibanding dengan Oktober pada tahun 2019. 60,02, kemudian pada bulan Oktober 2018 itu 63,38. Jadi kalau kita lihat trennya akhir tahun ini mestinya naik. Mudah-mudahan untuk pada bulan November, Desember bisa kelihatan perkembangannya. Kita lihat juga mengenai TPK Hotel Setara Bintang di Jember dan Jawa Timur. Kalau kita bandingkan dengan Jawa Timur, tingkat hunian hotel di Jember masih lebih tinggi secara rata-rata. Kalau di Jember 54,23, kemudian kalau di Jawa Timur sebesar 42,09. Jadi selama kira-kira 4 bulan terakhir ini masih Jember lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur. Kita lihat RLMT, yaitu rata-rata lama menginap tamu ya, berapa hari, berapa malam gitu ya. Kita lihat kalau September kemarin 2,19, Oktober ini turun menjadi 1,57. Jadi kalau kita lihat trennya, memang di September mungkin ada kegiatan-kegiatan yang membuat di Jember ini banyak tamu ya, sehingga tingkat RLMT-nya itu lebih tinggi dari bulan-bulan rata-rata bulan-bulan sebelumnya, termasuk yang bulan Oktober ini. Kemudian RLMT Hotel Setara Bintang di Jember tahun 2018 sampai 2020, kita lihat bahwasanya pada bulan Oktober ini paling tinggi kalau dilihat selama tahun 2020 ya. Itu paling tinggi rata-rata lama tamu menginapnya. Maaf, nomor 2 setelah September ya. September yang tadi kita sampaikan 2,19, sekarang yang Oktober 1,57. Ini termasuk tinggi, dan pada bulan-bulan Oktober ini juga relatif biasanya tinggi. Kalau pada tahun 2019 bulan Oktober 1,40, kemudian pada tahun 2018 1,77.
Kemudian RLMT kalau kita bandingkan dengan Jawa Timur, di Jember memang masih lebih tinggi rata-rata daripada di Jawa Timur ya. Kalau pada bulan Oktober ini Jember 1,57, artinya satu malam lebih dari 5,7, jadi lebih dari satu malam ya, tidak sampai 2 malam rata-ratanya. Sedangkan untuk di Provinsi Jawa Timur secara rata-rata hanya 1,5, di 1,5 gitu. Nah, ini mengenai komposisi tamu. Kita lihat pada bulan Oktober ya, itu domestik tetap mendominasi di komposisi tamu pada bulan Oktober, yaitu 99,86. Namun ada pergerakan kalau kita lihat dari tamu asing pada bulan September itu 0,08, pada bulan Oktober 2020 0,14. Jadi ada perkembangan untuk tamu asing karena mungkin juga sudah terbuka ya akses ke luar negeri maupun ke dalam negeri untuk angkutan udaranya. Saya pikir itu untuk TPK ya, TPK di Kabupaten Jember pada bulan Oktober. Selanjutnya akan saya sampaikan ketenagakerjaan Kabupaten Jember pada tahun 2020 ini. Baik, kita sampaikan ketenaga kerjaan Kabupaten Jember tahun 2020. Data ketenaga kerjaan di BPS atau di Jember itu didasarkan atas survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan secara rutin pada bulan Februari dan Agustus, dan ini tiap tahun kita lakukan dengan sampel 1.120 rumah tangga. Khusus pada bulan Agustus 2020 itu karena kita mengalami pandemi COVID-19 ya, Sakernas survei Angkatan Kerja Nasional ini dapat tambahan muatan ya, pertanyaan yang akan diajukan ke responden itu yaitu mengenai COVID, dampak COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan. Sehingga penyajiannya data pada Agustus 2020 menggunakan estimasi dari hasil SUPAS 2015 dan kemudian dilakukan backcasting mulai tahun 2018 dengan mempertimbangkan yang tadi saya sampaikan juga mengenai dampak COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan di Kabupaten Jember. Kita lihat ini, selain pengangguran perlu diperhatikan juga besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi. Jadi mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang tutup atau mengurangi jumlah tenaga kerjanya, sehingga itu akan berdampak pada ketenaga kerjaan, pengangguran mungkin akan lebih banyak dampaknya seperti itu. Kemudian komponen dari dampak COVID-19 terhadap pasar kerja itu bisa seperti yang saya sampaikan bisa merupakan berupa pengurangan jam kerja, working hour losses, yaitu pengangguran karena COVID, bukan angkatan kerja BAK karena COVID juga, kemudian sementara tidak bekerja karena tadi COVID juga akhirnya dirumahkan gitu ya. Kemudian penduduk bekerja mengalami pengangguran jam kerja, shorter hours karena COVID-19 gitu. Ini salah 4 ini kemungkinan dampak dari COVID-19 terhadap dunia kerja atau dunia usaha. Nah ini hasil dari Sakernas tadi didapat 5,12% tingkat pengangguran terbuka pada posisi Agustus 2020 di Kabupaten Jember. 5,12 ini naik atau turun kita lihat nanti. Kalau kita bandingkan dengan Jawa Timur dan nasional, kalau kita lihat Jawa Timur
itu rata-rata 5,84. Jadi Jember masih lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur, yaitu 5,84 di Jawa Timur, TPT Jawa Timur. Kemudian kalau TPT nasional itu 7,07. Jadi mungkin dampaknya pengangguran itu mungkin masih lebih besar secara nasional ya. Itu juga secara regional juga masih lebih besar rata-rata Jawa Timur. Kita lihat dari angka-angka indikatornya, angka-angkanya, ini tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK-nya itu 68,04% dengan nilai absolut penduduk usia kerja 1.935.169 orang. Sedangkan angkatan kerja di Jember 1.316, 1.316.652 orang. Kita lihat perkembangan dari Agustus 2018 sampai Agustus 2020. Penduduk usia kerja Agustus 2019 sampai Agustus 2020 itu mengalami tren kenaikan dari perkembangan penduduk sehingga memang mengalami kenaikan ya, sehingga penduduk usia kerja juga mengalami kenaikan sebesar 0,68, absolut sebesar 13,08 ya. Kalau kita bandingkan dengan Agustus 2019. Angkatan kerja juga begitu, mengalami kenaikan 2%, sebesar 25,781. Secara absolut, dari Agustus 2019, 1.290.871 menjadi 1.316.652. Kemudian tingkat partisipasi kerja, ya, ini persentasenya dibagi kalau kita bandingkan laki-laki perempuan, laki-laki lebih tinggi karena memang laki-laki secara naluri memang yang bertanggung jawab ya terhadap keluarga, sehingga yang paling banyak TPAK-nya adalah laki-laki. Besar 86,36 pada tahun 2018, pada 50,78 perempuan ya. Kemudian berkembang menjadi 2019 TPAK-nya turun 85,41. Sedangkan untuk perempuannya 49,77, sedangkan pada tahun 2020, Agustus 2020, itu laki-laki 86,65. Jadi ada, kalau kita lihat tahun sebelumnya, ada kenaikan sebesar 1,24. Sedangkan untuk perempuan juga ada kenaikan sebesar 0,53. Inilah, kalau kita tadi bicara masalah angkatan kerja, bukan kemudian penduduk usia kerja, definisinya dari sini. Penduduk usia kerja itu 15 tahun ke atas ya, ini kita bulatkan 1,92 juta orang. Ini mengalami kenaikan 0,68% dibanding tahun lalu. Dari penduduk usia kerja ini ada dua, yaitu dikategorikan satu, ini angkatan kerja, satunya lagi adalah bukan angkatan kerja. Jadi penduduk usia kerja itu ada dua, angkatan kerja besar 1,37 juta orang di Jember, dan ini mengalami kenaikan 2% dibanding tahun lalu. Kemudian untuk bukan angkatan kerja itu 616,52 ribu atau turun 2,02. Ini ibu rumah tangga, orang yang sakit, ini termasuk yang bukan angkatan kerja, termasuk yang sekolah. Dari angkatan kerja itu terdiri dari pengangguran dan pekerja dan orang mencari pekerjaan. Kemudian pengangguran memang benar-benar mencari pekerjaan, sedang mencari pekerjaan. Ini dari pekerja itu 1,25 juta orang mengalami kenaikan 0,48%. Sedangkan pengangguran secara absolut 67,45 ribu mengalami kenaikan 41,61%. Jadi selama pandemi ini ada dampak dari pandemi itu terhadap pengangguran yang tadi kita sampaikan, banyak usaha mungkin yang tutup, mengurangi jam kerja, mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga mengakibatkan penganggurannya juga naik gitu. Karakteristik penduduk yang bekerja kita lihat. Kalau kita lihat persektoral ya, pertanian ini mengalami kenaikan. Jadi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, mungkin pengaruh pandemi ini mereka akhirnya kembali lagi ke
pertanian ya, sehingga ada kenaikan dari 40,19% penyerapan tenaga kerjanya menjadi 40,88%. Kalau kita lihat jasa, itu ada penurunan 40,11% di tahun 2019 menjadi 38,62%. Pandeminya ini mengalami penurunan. Kemudian juga kita lihat manufaktur, industri manufaktur ya, pengolahan barang. Jadi itu mengalami kenaikan malah. Pada tahun 2019 itu 19,70 menjadi naik menjadi 20,50. Jadi manufaktur ini bukan hanya perusahaan yang besar, termasuk perusahaan-perusahaan rumah tangga, kecil, menengah, mikro, itu termasuk di sini. Kita lihat penduduk pekerja menurut status pekerjaan utama. Ada pekerja keluarga atau tidak dibayar, ada pekerja bebas di non pertanian, ada pekerja bebas di pertanian, ada buruh, karyawan, pegawai. Yang paling banyak adalah penerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember adalah pada buruh, karyawan, pegawai. Di situ juga ada perusahaan dibantu, buruh tetap dan dibayar, ini pengusaha, berusaha dibantu, buruh tidak tetap bekerja, ini juga pengusaha, dan berusaha sendiri. Ini juga. Yang kelihatan adalah buruh, karyawan, pegawai itu mengalami penurunan. Pada tahun 2019 itu 3,420 menjadi 29,58 pada tahun Agustus 2020. Ini kemungkinan besar juga karena pandemi itu, sehingga banyak pemutusan hubungan kerja. Usaha-usaha ini juga mengalami penurunan ya, mungkin tutup atau mungkin nonaktif lagi ya, masih tidak usaha lagi, kegiatan di sini semua. Jadi kalau hanya yang paling kelihatan ada kenaikan pada tahun 2020 adalah pekerja keluarga tidak dibayar. Nah, ini mungkin tenaga kerja yang PHK membantu usaha keluarga ya, meskipun tanpa dibayar, sehingga kelihatan bahwasanya jumlah tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja untuk pekerja keluarga itu 13,97, kemudian yang pada tahun 2019 itu 5,8. Kita lihat penduduk pekerja menurut tingkat pendidikan. Yang tertinggi masih secara rata-rata, sekali lagi secara rata-rata, itu SD, meskipun sudah mengalami penurunan. Kita lihat pada tahun 2018 0,22, turun 59,7 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 turun menjadi 58,81. Yang paling banyak, yang kedua adalah SMP, ya, bisa dilihat di sini. Pada tahun 2020 15,72. Kemudian SMA umum ini mengalami kenaikan. Tahun 2020 menjadi 11,20, tahun 2019 9,44. Jadi ada kenaikan. Jadi mungkin limpahan dari lulusan SMA ya, yang siap bekerja itu bisa dilihat dari sini. Begitu juga untuk SMK kejuruan. Di tahun 2019 itu 7,55 menjadi 8,17 pada tahun 2020. Jadi yang paling tinggi adalah mungkin sekarang yang mulai perkembangan naik dilihat dari tingkat pendidikan adalah di SMA dan SMK. Begitu juga diploma 1, 2, 3 juga mengalami kenaikan, sedangkan untuk universitas sarjana itu mengalami penurunan dari 5,43 di 2019 menjadi 4,65 di tahun 2020. Karakteristik pengangguran. Kita lihat bahwasanya kalau kita bagi laki-laki dan perempuan, untuk tahun 2020 itu mengalami kenaikan tingkat penganggurannya. Tingkat pengangguran menaikkan dari 3,69 menjadi 5,12. Kalau laki-laki kita lihat 3,66 menjadi 5,23. Yang nganggur laki-laki semakin banyak. Itu juga untuk yang perempuan 3,74 pada tahun 2019 menjadi 4,94 pada tahun 2020.
tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan. Kalau kita lihat mana sih yang paling banyak penganggurannya di Kabupaten Jember, kita lihat kalau kita lihat tertinggi itu pada SMA kejuruan dan SMA. Yang paling banyak juga itu kita lihat untuk SMA kejuruan pada tahun 2020 itu 11,64%. Sedangkan SMA umum 6,61, ini relatif tinggi semua. Di SMA yang mengalami pengangguran adalah tingkat SMA ya, pengangguran yang latar belakangnya pendidikannya adalah SMA dan kejuruan. Dan kalau kita lihat sarjana universitas itu 5,59 sarjana yang menganggur. Kemudian kita lihat juga diploma juga tinggi juga 6,55. Kemudian kalau SMP itu 6,73. Kemudian SD 3,32. Jadi masih yang paling banyak adalah SMK kejuruan. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Kita lihat dari hasil Sakernas bagaimana. Kita lihat bahwasanya dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja ya, itu 170,86 orang yang terkena dampaknya itu. Kemudian pengangguran karena COVID itu dihitung dari Sakernas terlihat 14,65 ribu atau 14.650. Kemudian bukan angkatan kerja karena COVID itu 8,08 ribu. Kemudian sementara tidak bekerja karena COVID ya, non aktif dulu, mungkin masih menyiapkan nunggu pandemi selesai hilang, itu sebesar 15,26 ribu orang. Kemudian pengurangan jam kerja itu 132.000 atau 132,87 ribu. Ini yang mengurangi jam kerja, pengurangan jam kerja. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 1,94 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 8,83%. Kemudian ada keterangan di situ, bisa kita lihat bahwasanya pengangguran karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk pengangguran dan memiliki pengalaman berhenti bekerja karena COVID-19 pada periode Februari-Agustus 2020. Jadi yang kita amati adalah Februari sampai Agustus 2020. Kemudian bukan angkatan kerja karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja dan memiliki pengalaman berhenti bekerja karena COVID-19. Ya, akhirnya dia tidak bekerja gitu. Hingga mungkin di rumah saja atau apa gitu ya, tidak ada kegiatan untuk mencari pekerjaan, itu pada periode Februari sampai Agustus 2020. Nah, ini pesan-pesan kita ya, 3M ya, karena pandemi semakin meningkat ya, baik itu nasional maupun di tingkat kabupaten, mungkin perlu kita ingatkan untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua yang hadir ya, yang ikut Zoom, itu pertama iman, kita jalankan ibadah sesuai agama kita, kuatkan iman kita untuk meminta, kita doa untuk minta kepada Allah sehingga mungkin insya Allah pandemi ini bisa segera reda dan mungkin bisa hilang. Kemudian aman, memakai masker, menjaga jarak, kerumunan, mencuci tangan. Kemudian imun, kita jaga imun kita dengan olahraga, teratur istirahat cukup, tidak panik makanan bergizi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan 3 materi. Yang terakhir adalah tenaga kerja tadi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Mungkin ada diskusi lagi, ada mungkin pertanyaan. Monggo disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang telah memaparkan 3 materi sekaligus. Dan sebelum nanti
kita lanjut ke sesi tanya jawab atau kita konfirmasi kepada dinas instansi terkait. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Chandra Birawa untuk memberikan mungkin karena tadi dijelaskan secara umum oleh Bapak pimpinan, mungkin ada hal-hal yang perlu diperinci dari pemaparan Bapak pimpinan kepada Bapak Chandra. Kami persilahkan dan nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Emil yang akan memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Jember. Kami persilakan kepada Pak Chandra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan untuk terkait dengan inflasi ya, perkembangan inflasi yang di bulan November ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa untuk Jember di bulan November ini mengalami inflasi besarannya cukup signifikan ya kalau kita perhatikan, kalau kita amati, kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu pada bulan yang sama, inflasi Jember kali ini cukup tinggi ya, dan dari 83 kota yang mengalami inflasi, posisi Jember berada di urutan ke-23 ya. Dan untuk inflasi bulan ini juga bulan November ini Jember juga bersama dengan Kediri mengalami inflasi 0,44 tadi. Kalau kita bandingkan dengan tahun bulan sebelumnya ya. Nah ini tahun 2019 ya, itu besarannya 0,28 saja. Dan untuk kali ini 2020 0,44. Nah ini kenapa terjadi cukup tinggi karena memang pengaruh musim mungkin ya. Dan saya lihat dari kelompok bahan makanan itu mengalami inflasi yang cukup tinggi, terutama terkait dengan daging ayam ras, yang kebetulan juga daging ayam ras ini mempunyai bobot yang cukup tinggi. Kemudian telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai-cabai gitu ya. Nah ini di bulan November ini mengalami inflasi yang cukup signifikan, sehingga berpengaruh sekali terhadap besaran inflasi yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat 2019 hanya 0,28. Nah, capaian inflasi untuk 2020 sampai bulan November ini sudah 1,71%. Kalau kita bandingkan dengan inflasi sampai Desember 2019 2,04, kemudian 2018 2,95. Artinya apa? Kita sudah capaian inflasi sampai November 2020 sudah 1,71%. Kalau kita mencapai 2,04 cuma tinggal sekitar 2, sekian ya persen. 0,2 ya, 0,2. Kurang lebih itu.
kita masih menyisakan di bulan Desember yang notabene di bulan Desember ini kita khawatirkan karena akhir tahun, kalau melihat dari sejarah menganut ke tahun yang lalu 2019 itu inflasinya mencapai 0,54. Nah, sedangkan ini target kalau misalnya 2 sekian sama lah ya inflasinya dengan 2019. Ini kita menyisakan inflasi yang nantinya terjadi di bulan Desember sekitaran 2 ya, itu sudah 3 sudah mungkin sudah melampaui dari inflasi tahunan ya. Nah, ini yang mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan yang perlu nanti tim TPID bisa lebih fokus kira-kira apa yang menjadi potensi terjadinya inflasi di bulan Desember. Kemudian terkait dengan informasi angkutan udara, karena nanti BPS akan melakukan survei terkait dengan hari raya, maksudnya untuk Natalan dan Tahun Baru, kita frekuensi pencacahan atau monitoring harganya kita harian untuk khusus angkutan, ya, baik itu angkutan udara maupun angkutan darat. Ya. Kita pantau nanti di bulan Desember ini harian dari 7 hari sebelum Natal dan 7 hari setelah Natalan. Jadi itu mungkin apakah nanti ini kelompok transportasi ini akan memberikan andil inflasi yang cukup signifikan. Terkait dengan informasi bahwa penerbangan di Jember, ya, ini selama beberapa bulan ini itu dihentikan sementara dan nanti akan dibuka di bulan Januari 2021. Itu pun nanti kalau ada penumpangnya. Nah, ini mungkin terkait dengan pilihan masyarakat Jember menggunakan angkutan udara dengan mungkin mobil pribadi atau kendaraan pribadi atau angkutan umum yang notabene lebih aman dan tidak ada persyaratan harus memenuhi syarat administrasi sehat dan sebagainya, harus rapid test dan sebagainya. Itu yang mungkin yang menjadi pertimbangan penumpang yang ada di Jember yang biasanya potensinya cukup tinggi selama COVID ini sudah turun dan bahkan ini menyebabkan maskapai yang beroperasi di Jember juga mungkin kerugian ya, mengalami kerugian karena penumpangnya nggak ada. Sehingga itu mungkin yang menjadi informasi kita. Tetapi mungkin nanti kalau dari penerbangan angkutan udara itu tidak ada perubahan sama sekali, mungkin nanti kita tinjau atau kita pantau dari angkutan lain, baik kereta api maupun angkutan darat. Apakah cukup signifikan pengaruhnya terjadinya perubahan harganya dibandingkan sebelum pandemi. Kemudian untuk komoditas penyumbang inflasi, Pak dan Ibu sekalian sudah memperhatikan di sini bahwa untuk pemeliharaan servis di sini dia masuk ke kelompok pengeluaran transportasi. Memang untuk di Jember terjadi kenaikan terutama untuk pemeliharaan atau servis kendaraan roda 2. Itu yang responden yang kami pantau. Dan untuk daging sapi, ya, di bulan ini menjadi penyumbang deflasi. Ya, kenapa? Sementara untuk daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, ya, dan lain-lain termasuk minyak goreng naik, ya. Daging sapi justru kok turun. Nah, ini setelah kami lihat ternyata
daging sapi ini turun karena terjadi di pasar modern. Ya. Sementara untuk di pasar tradisional harganya cukup stabil, ya, stabil, tidak ada perubahan harga. Jadi ini terjadi di pasar modern. Kemudian gula pasir yang bulan sebelumnya sudah mengalami kenaikan. Nah, sekarang di bulan November mengalami deflasi besarnya 4,22 ini karena sebelumnya harga gula pasir ini di bulan Oktober sudah dia di atas harga ketentuan apa ya yang diatur pemerintah ya, itu apa istilahnya HPP. Kalau gabah kan HPP, harga patokan pemerintah. Kalau gula pasir ini biasanya kan normalnya 12 ribuan. Nah ini di bulan Oktober kemarin ini sudah ada di atas 12.000, ada yang 13.000 dan sebagainya. Sekarang sudah kembali normal lagi. Begitu juga untuk emas perhiasan. Emas perhiasan ini 3 bulan terakhir ini sebagai penyumbang deflasi, sementara 6 bulan sebelumnya emas perhiasan kita lihat bersama semenjak awal terjadinya pandemi sebagai penyumbang inflasi. Nah, ini kenapa? Ini berarti harga emas kembali ke arah normal lagi karena harga emas pada saat masa pandemi itu mencapai harga yang tertinggi ya. Mungkin selama pengalaman harga emas ya. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur turun, bahkan 3 bulan terakhir ini sebagai penyumbang deflasi. Saya rasa itu ya untuk inflasi. Mungkin nanti dari Bank Indonesia bisa memberikan informasi kira-kira apakah inflasi yang terjadi di Jember sebesar 0,44 ini masuk ring perhitungan dari Bank Indonesia. Kemudian untuk TPK, untuk TPK di bulan Oktober ya di bulan Oktober ini TPK di bulan Oktober ini mengalami kenaikan ya, besarnya 54,23. Nah ini kalau kita lihat dibandingkan dengan keadaan bulan September hanya 40,03. Di sini berarti di bulan Oktober di Jember hotel, terutama untuk hotel berbintang, menunjukkan penggunaan hotelnya sudah signifikan menunjukkan perkembangan yang ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena informasinya dari hotel-hotel berbintang bahwa di bulan-bulan Oktober, November, ya, itu hotel berbintang di Jember sudah digunakan oleh instansi terkait untuk pertemuan, karena sekarang pertemuan di hotel bisa dilakukan dan diizinkan, sehingga di sini dampaknya juga terhadap TPK yang terjadi di hotel berbintang di Jember yang cukup menggambarkan, yang menggembirakan ya, ada tren yang naik. Walaupun dari sisi tingkat
rata-rata lama menginap kalau kita bandingkan di bulan September yang berdasarkan mungkin sepanjang sejarah ya, di bulan September ini kemarin itu rata-rata menginapnya di atas 2 ya, 2,19. Sekarang di bulan Oktober kembali normal kisaran 1,57. Nggak tahu untuk di bulan September momen apa yang menyebabkan rata-rata lama menginapnya cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi tamu yang dijelaskan oleh Bapak Pimpinan bahwa tamu asing walaupun secara persentasinya sedikit tapi menunjukkan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan ya. Jadi di sini ada ternyata di bulan November bulan Oktober di Jember ada tamu asing besarannya persentasinya 0,14% dibanding selebihnya 99,86 adalah merupakan tamu domestik. Saya rasa itu dari kami penjelasannya. Nanti kita bisa diskusikan dalam forum diskusi. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Dan langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bapak Emil Wahyudiono untuk memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Jember. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Jember, Bapak Senior Arif Joko Setijo MM, rekan-rekan dari Bapekap, Bapak pimpinan dari Disperindak, dari Polres Jember, dari Bank Indonesia Jember, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Bulog, dan rekan-rekan pers. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan di sini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa memang tingkat pengangguran di Jember itu naik cukup tajam. Jadi yang pertama yang perlu kami garis bawahi adalah survei ini, survei Angkatan Kerja Nasional ini adalah survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Karena saat ini dilakukan pada keadaan pandemi COVID-19. Jadi memang di sini sedikit saya review lagi bahwa ada hal khusus yang didesain bahwa di kuesionernya untuk apa? Untuk mengakomodir ini, yang 4 ini. Jadi pengangguran karena COVID itu bagaimana dibandingkan dengan situasi yang biasanya. Kemudian keadaan yang bukan angkatan kerja karena COVID bagaimana? Kemudian sementara tidak bekerja karena COVID bagaimana? Dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID bagaimana? Nah, tadi sudah dipaparkan di bagian akhir. Hasilnya adalah ini. Jadi ada sekian yang terdampak karena dampak ke penduduk usia kerja, kemudian ke pengangguran, bukan angkatan kerja, dan seterusnya. Nah, kami juga mencoba untuk mengkalkulasi kembali. Jadi kami coba mengkalkulasi kembali apa-apa yang berubah. Nah, kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka, iya, memang naik tajam. Dari tahun 2018 sebesar 4,01, kemudian 2019 itu 3,69, sekarang naik menjadi 5,12. Ada kenaikan 1,43 persen poin. Ini cukup tajam. Tapi kami membuat semacam exercise bagaimana apabila
tidak ada COVID-19. Jadi kami coba mengexercise seberapa dampaknya ketika pengangguran, seberapa dampaknya tingkat pengangguran terbuka ini apabila kondisi normal. Jadi pada saat kondisi normal, kami mencoba menghitung pengangguran tetap tinggi, sebesar 4,01%. Artinya, dari tahun 2019 ke 2020 tetap ada kenaikan. Nah, kami mencoba untuk sedikit menggali lebih dalam. Ternyata dampak dari COVID ini ada hal yang tidak terlihat. Artinya, ada multiplier effect yang di situ tidak tergambarkan juga, mungkin tidak terasa oleh responden bahwa pengurangan karyawan yang bekerja di perusahaan, kemudian berhentinya mungkin rumah makan dan yang lain-lain, itu mereka belum menyadari bahwa itu adalah dampak dari COVID. Jadi sebenarnya kalau dikurangi lagi dengan yang dampak COVID sebesar 4,01%. Contohnya begini, sebagai ilustrasinya, kita ingat bahwa pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan bahwa pertemuan untuk kegiatan instansi dinas itu, saya lupa tahun berapa, tidak boleh dilakukan di hotel. Sebenarnya yang terdampak tidak hanya sektor hotel saja, tapi yang terdampak adalah transportasi juga terdampak. Contohnya ojek, kemudian transportasi menuju hotel, itu terdampak. Kemudian otomatis akan terjadi pengurangan. Kemudian suplai untuk bahan makanan, hortikultura yang biasanya mensuplai hotel, itu juga akan terdampak ke sana. Nah, artinya itu adalah multiplier effect yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Nah, saat ini COVID ini ternyata jauh lebih dalam lagi, memukul di semua sektor. Itu. Kemudian, nah, kembali ke sini, persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Jadi, kalau kita melihat di 2020, pertanian itu adalah yang paling tangguh terhadap pandemi ini. Sedangkan dua sektor yang lain, manufaktur dan jasa, itu memang berpengaruh. Jadi kami menampilkan tiga sektor ini, pertanian, manufaktur dan jasa. Sebenarnya di dalamnya adalah sektor-sektor yang biasa disajikan dalam variabel ekonomi. Jadi yang pertanian itu ya terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian manufaktur itu adalah sektor B sampai F. B itu pertambangan dan penggalian, kemudian industri pengolahan, kemudian pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan konstruksi. Sedangkan jasa itu terdiri dari perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, dan jasa yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, di berita resmi statistik ini kami juga menampilkan grafik. Tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa ada dampak yang cukup signifikan terhadap penduduk bekerja yang status pekerjaan utamanya adalah sebagai buruh, karyawan, pegawai. Ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 yang sebesar 34,20% menjadi 29,58%. Ada yang penurunan yang cukup signifikan. Sebenarnya penurunan ini tidak hanya pada buruh, karyawan, dan pegawai, tapi juga terjadi pada pekerja bebas non-pertanian. Artinya apa? Artinya buruh, karyawan, dan pekerja bebas ini merekalah yang terdampak dari COVID-19 secara langsung. Nah, switching-nya di mana? Switching-nya adalah ada pertumbuhan yang
ada penambahan yang cukup signifikan untuk pekerja keluarga tidak dibayar. Dari 5,18 menjadi 13,97. Nah, ini sangat signifikan. Jadi, ilustrasinya begini. Ketika salah satu sebuah keluarga, kepala rumah tangganya, kepala keluarganya yang biasa mencari penghidupan untuk keluarganya, dia kena dampak COVID-19. Nah, karena dampak tersebut menimbulkan anggota keluarga yang lain untuk bisa membantu. Jadi ibu-ibu yang biasanya hanya mengurus rumah tangga itu ikut membantu suaminya. Kemudian anak-anak yang ini tentu saja yang 15 tahun ke atas, yang biasanya hanya sekolah, juga ikut membantu mencari rezeki untuk keluarganya. Jadi switchingnya ada di sana. Nah, angka ini juga kalau kita lihat data yang lain, pada data jumlah bukan angkatan kerja, nah ini bukan angkatan kerja ini terjadi penurunan juga yang cukup tajam. Bukan angkatan kerja ini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengurus rumah tangga, sekolah, dan melakukan kegiatan yang lainnya. Itu terjadi penurunan yang cukup tajam. Artinya apa? Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa ada upaya dari anggota keluarga yang lain untuk membantu mencari nafkah kepala rumah tangganya yang terdampak COVID itu tadi. Jadi ilustrasi dan logikanya di sana. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra dan Pak Emil yang sudah menjelaskan secara lebih terperinci mengenai 3 materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Tentu menjadi menarik Bapak Ibu undangan press release pada siang hari ini, baik di materi IHK maupun materi tentang tingkat penghunian hotel yang saat ini sudah mulai menggeliat di tengah-tengah pandemi COVID yang kemarin sempat terpuruk luar biasa di Jember. Dan tadi juga ada bahasan mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Jember yang datanya cukup mencengangkan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili dari masing-masing dinas instansi. Sebelum nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari Bank Indonesia, kepada Bapak M. Fatoni untuk memberikan tanggapan mengenai 3 materi, mungkin utamanya mengenai inflasi. Apakah tadi pertanyaan Pak Chandra, apakah sudah sesuai dengan perhitungan atau proyeksi dari Bank Indonesia? Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Arif Djoko Sutejo selaku pimpinan BPS Kabupaten Jember dan seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam acara press release BPS Kabupaten Jember periode November 2020 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dari Bank Indonesia Jember hanya sharing saja nih
sebagaimana analisis kami melalui survei yang kami lakukan, yaitu survei pemantauan harga atau yang kami sebut dengan SPH di Kabupaten Jember. Angka inflasi mantuman di Jember tersebut memang searah dengan hasil analisis SPH kami, yaitu di ring antara 0,42 sampai 0,53. Nah, memang hal tersebut didorong oleh beberapa komoditas volatile food, terutamanya yaitu kalau di perhitungan kami ini ada seperti daging ayam ya, yang top 10 ini memang ada daging ayam, telur ayam, cabai rawit, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, seperti itu. Karena memang berdasarkan informasi dari surveyor kami untuk daging ayam, stok di pasar sangat sedikit dan permintaan sangat tinggi. Hal tersebut memang sejalan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat kita, seperti acara Maulid Nabi dan pernikahan-pernikahan yang mana kalau kata orang Jawa di saat ini bulan besar begitu katanya. Nah, selain itu penyebab lain juga seperti faktor cuaca, yang mana tanaman horti seperti cabai itu kalau musim hujan deras seperti ini memang sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Sehingga pastinya hal tersebut juga mendorong kenaikan harga. Ya, mungkin cukup sekian sharing dari kami Bank Indonesia Jember. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Pak Fatoni tadi, month-to-month yang sebesar 0,44% yang tadi sudah dipaparkan ternyata sesuai dengan range Bank Indonesia, gitu ya. Baik, kita berlanjut ke Bapak Ibu dari dinas instansi yang lain. Mungkin dari Bapak-Bapak dari Polres Jember mau memberikan komentar mengenai kondisi inflasi kita yang cukup tinggi, mantuman tadi tercatat 0,44% maupun tadi data ketenagakerjaan yang cukup mencengangkan tadi karena dampak COVID, sehingga kita tingkat pengangguran terbukanya mencapai di atas 5%. Kami persilakan dari Polres Jember, mungkin ada tanggapan, Bapak-Bapak? Ya, sudah ter-unmute. Kami persilakan, Bapak. Mungkin ada tanggapan? Apa mengalami kendala teknis, Bapak? Baik, jika masih mengalami kendala teknis, akan kami berikan kesempatan dari Bapak dari Disperindak, Bapak. Oh, ternyata sudah live ya, Bapak ya. Baik, dari Bapak Rahman dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan, mungkin ada tanggapan. Kami persilakan, Pak.
Ya, terima kasih. Secara umum saja, data yang disampaikan oleh BPS itu seirama dengan data yang kami miliki, sehingga memang benar dari harga komoditas bawang merah, kemudian cabai rawit, cabai besar, daging sapi, daging ayam dan telur mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan November, tetapi di akhir bulan November dan awal bulan Desember ini beberapa sudah mengalami normal, kecuali mungkin bawang merah dengan cabai ya yang masih melonjak ya karena cuaca hujan yang merusak hasil pertanian yang bersangkutan. Yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan di bulan Desember ini tidak begitu banyak kenaikan sehingga angka inflasi di akhir tahun bisa seperti yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Baik Pak Rahman, terima kasih tanggapannya. Faktor cuaca memang mempengaruhi komoditas cabai dan lain sebagainya yang memang sangat rentan gitu ya Pak ya. Mungkin dari Bapeda ada Pak Siva mungkin ya Pak ya. Bapak Siva dari Bapeda mungkin mau memberikan tanggapan. Kami persilakan. Atau bapak-bapak dari Polres sudah siap untuk memberikan tanggapan, Pak? Kami persilakan. Oh tidak. Oh siap Pak. Baik, dari dinas instansi yang lain yang kami persilakan. Ibu Ulfa ini dari OJK kalau tidak salah ya. Kalau mau memberikan tanggapan, kami persilakan Ibu. Iya Pak, dari OJK saya Pak. Siap. Iya, cuman kami cukup sih Pak. Oke, siap. Baik, dari rekan-rekan wartawan, dari rekan-rekan media, mumpung saat ini hampir semua instansi kumpul gitu, dan juga mungkin mau mengkonfirmasi mengenai data kami persilakan kepada teman-teman dari media. Di sini ada dari K-Radio, dari ada Mas Reza, ada teman-teman juga tadi saya lihat. Atau dari media yang lain, kami persilakan jika ada yang perlu dikonfirmasi. Oke. Baik, karena sudah tidak ada yang memberikan tanggapan maupun memberikan pertanyaan, Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Bahan paparan dapat di-download di link seperti di undangan kami, dan di YouTube kami di BPS Jember, di BPS Kabupaten Jember, link YouTube BPS Kabupaten Jember juga bisa disimak jika Bapak Ibu semuanya tadi tidak bisa mengikuti dari awal. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya sebagai moderator ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Izin live.